Shalom saudara-saudara, kembali lagi dalam hari ini live study karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, biar Engkau yang membuka pikiran kami supaya kami bisa belajar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau sama-sama mengingat satu momen penting dalam hidup Yesus, yaitu waktu Dia naik ke surga. Jika saudara ingin mencatat, mungkin hari ini judul live study-nya saya kasih judul The Ascended King atau Raja yang naik ke surga. Yesus naik ke surga 40 hari setelah Dia bangkit. Apa arti kenaikan Yesus ke surga bagi kehidupan kita hari ini? Mari kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Setelah Yesus berkata begitu, terangkatlah Ia di depan mata mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Waktu mereka lagi menatap ke langit, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kalian berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kalian lihat Dia naik." Kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke surga seolah-olah meninggalkan kita? Seberapa sering kita berpikir kalau Yesus ada di sini pasti hidup saya nggak sesusah ini. Atau mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, saudara berpikir kalau Yesus ada di sebelah saya pasti Dia menjamah dan menyembuhkan saya. Atau mungkin ada yang dari kita terhimpit masalah keuangan, andai ada Yesus di sebelah saya pasti Yesus memberkati dan menolong saya. Atau kalau kita sendirian, dikhianati teman, hati kita hancur hati karena masalah keluarga. Kita mungkin berpikir kalau Yesus ada di sini, pasti Dia memeluk saya dan menyembuhkan hati saya. Nah, murid-murid Yesus juga sebenarnya ngerasain hal yang sama. Mereka sangat sedih ketika tahu bahwa Yesus akan pergi. Di Yohanes 16, sebelum Yesus disalib, Yesus berkata, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi." Perkataan Yesus ini membuat murid-murid menjadi galau, bingung, dan sedih. Dan bukankah kita juga sering berpikir demikian ya saudara? Kenapa sih Tuhan harus naik ke sorga seolah-olah meninggalkan kita? Bukannya lebih baik kalau Dia ada di sini bersama dengan kita? Nah, tapi yang menarik saudara ya, kalau saudara baca di Lukas 24 ayat 52 dan 53, ini kejadian setelah Yesus naik ke surga. Murid-muridnya itu malah penuh dengan sukacita dan terus memuji Tuhan. Kita baca di Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Loh, kok bisa ya saudara? Padahal Yesus sudah naik ke surga, nggak kelihatan lagi. Kenapa murid-muridnya malah menjadi sangat sukacita? Jawabannya adalah karena mereka mengerti bahwa kenaikan Yesus itu bukan akhir dari Injil. Tetapi kenaikan Yesus adalah awal babak baru dari rencana Allah buat kita. Itu bukan berarti akhir dari pelayanan Yesus, saudara. Tetapi itu adalah sebagai kenaikan Yesus naik tahta sebagai Raja. Kenaikan Yesus itu adalah kemenangan yang gemilang. Kalau saya boleh ilustrasikan itu sebagai klimaks dari ceritanya. Tanda seru dari pelayanan Yesus di bumi. Rasul Paulus menulis di Efesus 1 ayat 20-21. Bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan kekuasaan. Jadi kenaikan Yesus ke surga bukan berarti Yesus meninggalkan kita, saudara. Tetapi ini adalah peristiwa di mana Yesus dinobatkan menjadi Raja di atas segala raja. Him taking the throne, duduk di sebelah tahta kanan tahta Allah Bapa, memerintah in all His glory dalam segala kemuliaannya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan kekuasaan. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam. Kalau gitu, apa relevansinya buat saya hari ini? Apa makna kenaikan Tuhan Yesus buat hidup kita hari ini? Ada 3 hal yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. He reigns. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu kita baca juga di Efesus 1 ayat 20-22.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat kedua-dua, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi dari ayat-ayat ini, saudara, kita belajar bahwa peristiwa kenaikan Yesus ini is a cosmic event, peristiwa penobatan di mana Yesus duduk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, dinobatkan jadi King of Kings and Lord of Lords. He takes the highest seat of authority in the universe. Kalau Inggrisnya adalah coronation. Apa itu coronation? Itu seperti prosesi upacara resmi di mana seorang raja, kalau misalnya saudara sering lihat movie ya, dinobatkan sah menjadi pemimpin kerajaan. Jadi dalam acara ini biasanya raja itu dikasih mahkota, lalu duduk di atas tahta, menerima simbol kekuasaan seperti tongkat gitu ya saudara. Ini menjadi momen penting yang menandai awal pemerintahan raja tersebut. Sama seperti Yesus. Dia anak domba yang disembelih, waktu dia naik ke surga dia menjadi the Lion of Judah, singa dari Yehuda. Segala sesuatu sekarang berada di bawah otoritas kaki Yesus. Semua bangsa-bangsa, pemerintah, kekuasaan, bahkan hidup saudara dan saya, masa depan saudara dan saya, semua berada di bawah kaki Yesus. Itulah sebabnya lebih baik bagi Yesus untuk naik ke surga. Why? Kenapa saudara? Karena pemerintahan Yesus memberikan kita kepastian dalam ketidakpastian hidup ini. Ketika hidup terasa kacau dan menakutkan ya saudara, we remind ourselves, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa Yesus tetap memegang kendali. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Bahwa di tengah kondisi ekonomi dan politik yang mungkin gak menentu ya saudara, bisnis yang lesu yang setiap hari kita dengarkan negative news, berita yang negatif. Mungkin kita tergoda untuk mengandalkan logika kita, kekuatan kita, deposito kita, uang kita. Kita sibuk sana-sini cari koneksi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini saudara bahwa Yesus adalah Raja yang bertahta di sebelah kanan Allah. Dia memerintah di atas seluruh penguasa kekuasaan kerajaan. Dan tadi Alkitab berkata segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Kalau kita yakin bahwa Yesus adalah Raja segala raja yang mengatur setiap musim hidup kita, bukankah itu berarti kita gak perlu takut saudara, kita gak perlu panik di saat segala sesuatu terasa negatif dan di luar kendali kita. Mari hari ini kita belajar to replace our fear with faith. Kita gantikan ketakutan kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Di tengah keadaan apapun di dunia ini yang gak menentu ya saudara, jangan kita rely on our own strength, kekuatan kita sendiri, rely on our money, deposito, power, koneksi kita. Tapi hari ini kita diingatkan untuk kita terus rely on God who rules above everything. Poin yang pertama tadi, Jesus reigns, replace our fear with faith. Poin kedua yang ingin saya bagikan, Yesus naik ke surga untuk menjadi imam besar agung untuk membela kita. Jesus intercedes on our behalf. Kita baca di Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita ini punya high priest ya saudara, imam besar agung yang mengerti segala pergumulan hidup kita.
Dalam perjanjian lama, imam besar itu adalah pemimpin rohani bangsa Israel yang bertugas untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa on behalf of the people. Jadi dia masuk ke ruang Maha Kudus tahun sekali untuk jadi perantara antara umat Israel dan Allah. Yesus disebut sebagai imam besar kita sebenarnya karena dia menggenapi peran imam besar ini. Tapi berbeda dengan imam besar manusia, saudara. Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Dan Yesus masuk ke ruang ke sorga itu sendiri, ruang Maha Kudus yang sejati. Ia menjadi penghubung dan perantara antara kita dengan Allah Bapa. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, atau bahasa aslinya adalah Parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saya bacakan juga di Ibrani 7 ayat 25. Karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Inggrisnya, he lives forever to intercede with God on their behalf. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan ya saudara, pengantara di 1 Yohanes 2 itu pakai kata aslinya itu parakletos atau advocate. Yesus itu bertindak sebagai our defense attorney atau bahasa Indonesianya adalah pengacara pembela yang membela perkara kita. Bukan karena kita baik ya saudara, bukan karena kebaikan-kebaikan amal kita, bukan saudara. Tetapi karena karya salib Yesus yang sudah dia kerjakan buat kita. Jadi walaupun kita mengaku kita udah orang Kristen, kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi pasti suatu saat kita bisa jatuh ke dalam dosa ya, namanya manusia saudara. Nah, Kristus terus menjadi pengantara bagi kita di surga, bahkan waktu kita jatuh dalam dosa. Jadi dia gak hanya mati di kayu salib, menghapus dosa kita, lalu kita ditinggal sendirian saudara. Dia sampai sekarang pun menjadi pembela buat kita. Dan bahkan Yesus itu terus berdoa bagi saudara dan saya. Mungkin saudara gak percaya, masa sih Tuhan Yesus berdoa buat kita? Nah, kita baca di Lukas 22 ayat 31-32. Di mana ini cerita di mana Yesus sebelum Yesus disalib ya saudara, dia berdoa untuk Simon Petrus karena Tuhan tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali dan imannya akan bergoncang. Yesus berbicara begini di Lukas 22. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. And when you have returned to me, Inggrisnya bilang, strengthen your brothers, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus itu mendoakan Petrus ketika, bahkan sebelum Petrus menyangkal ya. Dan Tuhan gak bilang, jika nanti engkau bertobat. Tapi Tuhan bilang, waktu nanti engkau bertobat. Karena Tuhan yakin Petrus pasti kembali bertobat. It's just a matter of time sampai Petrus kembali bertobat. Karena, kenapa saudara? Karena Jesus prayed for him, Yesus berdoa untuk dia. Petrus jatuh tapi Petrus dipulihkan kembali. Yesus yang sama yang berdoa untuk Petrus, hari ini Yesus yang sama yang berdoa bagi saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 9 berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi jika sekarang kita ini milik Kristus ya saudara, percayalah bahwa sekarang ini Yesus sedang berdoa buat saudara dan saya. Yesus terus-menerus menjadi perantara, pembela di hadapan Bapa, with grace and not condemnation. Dan bahkan Yesus terus berdoa buat kita. Terus apa implikasinya buat hidup kita hari ini saudara? Kalau kita tahu Yesus menjadi pembela kita sebenarnya gak perlu berpura-pura atau misalnya, saya harus suci dulu baru saya datang dalam doa kepada Tuhan. Kita bisa datang dengan apa adanya saudara. Dengan hati hancur pun kita datang kepada Tuhan hari ini. Mungkin ada saudara yang merasa marah atau kecewa.
Dan kita bisa berkata, Tuhan, saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Tolong saya, Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang apa adanya, jujur. Mungkin ada yang sedih atau sendirian. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, I need you. Aku capek, Tuhan. Aku sedih, Tuhan. I need you. Atau ada saudara yang takut menghadapi masa depan misalnya. Kita bisa berkata, Tuhan, I worry. Tapi aku memilih untuk berserah di hadapan-Mu, Tuhan. Percayalah bahwa kita punya imam besar agung yang mengerti segala pergumulan hidup kita. Bawa apapun yang ada di hati kita. Dan kita hari ini belajar untuk replace our fear with prayer. Kalau yang pertama tadi Jesus reigns, replace our fear with faith. Yang kedua, Jesus intercedes, Dia membela kita. Jadi kita bisa replace our fear with prayer, with bold prayer. Bawa apapun yang ada di hatimu hari ini. Karena Tuhan adalah imam besar agung yang mengerti segala kesusahan hati kita. Poin yang ketiga, saudara. Yesus naik ke surga untuk memberikan kita kuasa, to empower us, untuk kita bisa menjadi saksinya. Kalau kita baca di Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Waktu kita baca ini ya saudara, kalau kita perhatikan kata-katanya ini kata-kata misi ya saudara. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah mereka. Jadi yang ketiga, kenaikan Yesus ini bukan akhir dari segalanya, tapi this is the beginning of our mission. He empowers us to go on a mission. Tugas misi ya saudara. Untuk apa saudara? Untuk kita menjadi saksi Kristus. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugasnya adalah menjadi saksi Kristus. Yesus memberi kita kuasa dari Roh Kudus untuk kita menjadi saksinya, a witness of His love, His truth, His grace, agar kita bisa melayani dunia, ya saudara. Gereja itu bukan gedung ya saudara ya. Gereja itu adalah saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya yang menjadi terang di dunia ini. Dan gereja itu harus jadi saksi yang terlihat, a visible witness for invisible kingdom. Kerajaan yang tidak terlihat, yaitu kerajaannya Tuhan. Supaya kita bisa melayani dunia. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa menyelesaikan misi ini. Kita nggak bisa mengerjakannya sendirian. Lalu apa aplikasi dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar bahwa kehidupan kita ini dikasih Tuhan misi, dikasih Tuhan tujuan untuk menjadi saksinya. Yesus yang telah naik ke surga akan kembali lagi dengan cara yang sama dalam kemuliaannya. Jadi jika saya percaya Yesus akan kembali lagi, bagaimana saya akan hidup hari ini? Itu pertanyaan yang harus kita masing-masing tanyakan ya saudara. Hari ini kita belajar untuk replace fear with purpose. Kalau yang pertama tadi, Jesus reign, we replace fear with faith. Yang kedua, Jesus intercedes, we replace fear with prayer. Yang ketiga, Jesus empowers, we can replace fear with purpose, dengan tujuan. Maka kita hidup dengan tujuan setiap hari ya saudara. Karena kita tahu Yesus akan datang kembali. Apa yang bisa kita lakukan saudara? Perkataan kita setiap hari, sudahkah membawa berkat bagi orang-orang sekeliling kita? Perbuatan kita setiap hari, waktu kita kerja misalnya. Kerjalah dengan penuh integrity, honesty, with excellent spirit, selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Mempergunakan waktu yang kita punya ini saudara dengan bijak. Apapun yang kita lakukan setiap hari, kita kerjakan dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kenaikan Yesus ke surga ini kita belajar 3 hal saudara. Bahwa Yesus memerintah,
di atas segala-galanya. Kita nggak perlu takut, saudara. We can replace our fear with faith. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali hidupmu. Yang kedua, Yesus menjadi perantara dan pembela kita. He intercedes on our behalf. We can replace our fear with bold prayer. Apa adanya datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yesus memberi kita kuasa. He empowers. We can replace our fear with purpose, dengan tujuan. Hidup kita menjadi berarti setiap hari karena kita tahu Tuhan Yesus akan kembali lagi dengan cara yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, biar kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, biar kami bisa mempergunakan waktu yang singkat ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study selanjutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.